Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyati sa'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ila ruhi murabbi ruhina Syekhna Kahar rahimahullah wa ila ruhi musannif muallif kitab Wasiyatul Mustafa al-Imamul Muhaqqiqin wa Zubdatul Arifin Abdul Wahhab Asy-Sya'rani Asy-Syafi'i al-Asy'ari al-Misri rahimahullah wa ila ruhi masyayikhina fil Mahad Tabu Irem Jombang ajma'in wa ila ruhi masyayikhina fil Mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Bibarakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala
ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para sedherek hadirin sedaya jamaah pengajar rutin kitab Wasiyatul Mustafa setiap malam Jumat di aula jamaah Sarinyala Indra Kepomas Gresik. Mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadzal majelis dan umumnya yang mendengarkan via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wassalamah wassa'adah wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo niati ngaji golek ilmu lillahi taala. Para hadirin ingkang minulya, halaman 24 meneruskan tentang bab 7 umat Kanjeng Nabi yang masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu sab'atun min ummati fil jannah. Wahai Ali, ada 7 dari umatku yang nanti di dalam surga. Yang nomor 5 adalah waman lan sapane wong jamaat nangis ainahu dua matanya min khasyatillah sebab wedi marang Gusti Allah. Jadi salah satu 7 umat Kanjeng Nabi yang akan masuk surga adalah waman dama'at ainahu min khasyatillah, orang-orang yang menangis kedua matanya sebab takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Di situ wonten dama'at. Dama'at itu menangis. Itu dari kata ad-dama'u atau dama'un yang artinya air mata, artinya berlinang air mata. Jadi ada istilah dzarafat dam'a, meneteskan air mata, mengucurkan air mata. Itu adalah arti dari dama'at. Tetapi untuk mengeluarkan air mata ya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, min khasyatillah, sebab wedi dumateng Gusti Allah, sebab rindu dumateng Gusti Allah, sebab ingin berjumpa dengan Gusti Allah. Setiap orang yang wafat ketika di hari kiamat, salah satu bentuk nikmat yang paling besar adalah liqa'i rabbih. Mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah Subhanahu wa taala dan juga sebab iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak semua orang mampu menangis di hadapan Gusti Allah. Enggak semua orang. Napa malih zaman sakniki, Masya Allah, akeh sing ketutupan dunia. Sugih oleh kudu sugih wong Islam, tetapi aja sumugih, nggih. Kudu duwe dunya sing gedhe, tapi aja kedonyan. Kudu pinter saakeh-akehe, tapi aja keminter. Ini sekarang sulit, Pak. Sulit menemukan orang yang betul-betul damaat karena min khasyatillah, wedi dumateng Gusti Allah. Lah wong lek wedi marang Gusti Allah dan wedi itu masuk dalam hatinya, ya, masuk dalam hatinya, masuk dalam darahnya, masuk dalam jiwa raganya, dan masuk dalam nafas-nafasnya, dari gerakan-gerakan tubuhnya, dari otaknya, pikirannya dan sebagainya, itu masuk ke dalam hati, maka insya Allah bisa menangis sebab apa? Wedi dumateng Gusti Allah. Sebab salah satu ciri wong iman terus Gusti Allah napa? Adalah nangis dumateng Gusti Allah. Tetapi
sebelum menangis karena Allah, hati yang akan menangis itu akan gemetar, akan derdek ketika disebut atau menyebut nama Gusti Allah. Atine dredeg, atine dredeg ya, gemetar ketika menyebut dan sebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah diawudan Quran Al-Anfal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang beriman, sinten alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika disebut nama Allah maka hati mereka bergetar. Sampai nate ketika nyebut Gusti Allah, zikir dumateng Gusti Allah, hati sampean gemeter. Angel wis, angel. Sing gemeter lambene tok. Lah illallah. Tapi atine gak melok la ilaha illallah. Angel. Soalnya lek wong nangis itu ketika zikir, pikirane, lesane, fi'liyae, hatinya itu harus sambung, Pak. Ini mau kedah dipelajari, kedah belajar, nggih. Nah, jadi gemeter. Menyebut atau mendengar atau disebut nama Allah gemeter, ya, sangat gemetar. Dan salah satu ciri ulama-ulama rumiyin, ulama-ulama salafus soleh, ya, para sahabat Kanjeng Nabi itu rata-rata wedi namang Gusti Allah, wedi marang Gusti Allah. Makanya ya, salah satu sarana yang pincidik nang Gusti Allah ngene iku amal saleh dan zikir dumateng Gusti Allah. Jenengan zikir mendinten ya? Zikir tiap hari. Apa zikirnya wayahe tanggal 6 tok? Zikirnya ngenteni jamaah bareng-bareng. Nih kan. Sebab ngeten, ada orang yang bisa menangis ketika dalam sebuah jamaah. Tapi nangisnya itu, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad, sing wafat tahun 1350 Masehi di Damaskus. Banyak orang yang bisa menangis itu ketika di kumpulan majelis, terbawa arus keharuan. Jadi koncoy nangis, melok nangis. Tapi garu, kenapa dia nangis? Terbawa arus keharuan, kebahagiaan, ya, kesedihan. Tapi mari teko metu majelis wis gak nangis maneh. Dadi nangis ngenteni ana majelis. Lah niki gak seimbang, nggih. Nah seimbang. Lah oleh karena itu para hadirin rahimakumullah, sing diarani wong nangis iku gak nangis perkara jiji ditinggal bojone. Iku gak nangis khosyatillah. Nangis perkara ketinggalan sepur. Nangis perkara napa? Seneni wong tuane. Nangis perkara macam-macam, bukan itu yang dimaksud oleh Allah. Tetapi wong nangis karena dia betul-betul takut khosyah dumateng Gusti Allah. Cuma derajat taraf khosyah takut itu dimiliki oleh para ulama, okay? Oleh para ulama. Tapi kita bisa belajar ketika sudah menghayati setiap zikir kita, ya, itu bisa menangis ketika kita ijenan, okay? Ijen ngadep Gusti Allah. Jadi nangis itu sebab al-khosyah, wedi, wedi marang Gusti Allah. Khosyah yakhsha itu artinya wedi, ya, takut, wedi. Nah, khosyah niki para ulama ngartekno khosyah itu sama dengan khofah atau al-khauf, takut kepada Allah. Ini terus Imam Ibnul Manzur rahimahullah sing wafat tahun 1311 Masehi di Mesir dalam kitab Lisanul Arab. Jadi al-khosyatu wedi itu sama maknanya dengan khofa atau al-khauf, wedi, nggih, wedi. Jadi bisa juga ketika orang itu sangat menghayati, ya, jadi Allah sudah terpatri no hatinya di dalam dirinya,
itu ketika menyebut nama Allah, ketika maca Quran, ketika zikir Gusti Allah, ketika cida ulama, ketika ziarah kubur, ketika melihat kematian, ketika nyolati jenazah, ikut ngubur jenazah, itu pasti nangis atine, Pak. Lek sampean gak nangis, sampean pertanyakan, atiku teko apa? Teko watu, teko apa iki gak nangis. Nih. Ya, ini. Nah, para hadirin rahimakumullah. Jadi saking wedine maka dikatakan wong sing biasa menangis itu disebut dengan asyaddu khasyan, ya. Asyaddu khasyan. Dia berlebihan nangis ya. Dia berlebihan kepada Allah. Asyaddu khaufan. Wedi temenan nang Gusti Allah niki. Nah, tapi khasyah niku nggih menurut kitab Mu'jam Mufradat ya fi al-lafdzil Quran nggih karangane Al-Imam Ar-Raghib Al-Isfahani Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1108 Masehi di Iran niku mengatakan ngeten, wong lek nangis perkara wedi Gusti Allah maka rasa takutnya itu maksudnya dilandasi dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan nangisnya dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kan nangis sembarangan, ya, kan nangis sembarangan. Makanya sering-sering sampean ziarah kubur, ya. Sering-sering ziarah kubur. Cek atine gak atos. Nomor loro, sering-sering lungguh nang majelis ilmu, sering lungguh nang majelis zikir, sering duduk di majelis ta'lim. Itu juga akan melembutkan hati kita. Yang ketiga, sering-sering mengusap rambut anak yatim, tapi gak ngusap tok, Pak. Ya sedekah ya, men. Masa ngusap tok. Ya akeh tunggal. Anak yatim rinio, tak usap raimu. Set. Boten ngoten. Maksudnya itu menyayangi, bersedekah ya dan sebagainya. Ya, itu makna dari mengusap rambut anak yatim. Termasuk sering sedekah. Termasuk napa sarana lembut hati, ojo kaken mangan, ojo kaken turu, ojo kaken guyon. Niki gak keras atine, ya. Qaswatul qalbi, keras hatinya, ya. Juga cedek ulama. Itu akan lembut hatinya. Sering bersolawat akan lembut hatinya. Sering zikir akan tenang hatinya, ya. Juga termasuk apa? Termasuk kita sering berjuang di jalan Allah, ya. Itu biar lembut, Pak. Hati kita biar lembut, ya. Contoh Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, sing wafat tahun 64 Masehi di Nabawi, itu keras ya apa? Umar bin Khattab, tapi nangisan, Mbak. Ayo. Jadi wong keras kayak ngono sak Madinah. Wedi kabeh. Bahkan sing wedi gak menungso tok. Setan jin nyengkre lek beto Umar bin Khattab melayu. Ya. Iku sak nangis, Pak. Ketika menyebut neraka, ketika maca Quran, itu nangis. Jadi kerasnya sikap tapi lembut hatinya, ya. Nah, kemudian menurut Imam Az-Zarkashi Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, sing wafat tahun 1392 Masehi di Mesir, sing dimaksud khasyah. Khasyah niku ya teke wong iman, nangise wong iman sebab wedi dumateng Gusti Allah mengandung makna al-ijlal. Jadi nangisnya orang mukmin itu, khasyah itu maksudnya adalah penghormatan yang tinggi kepada Allah. Jadi nangisnya itu orientasinya untuk Allah, wedi dumateng Gusti Allah. Yang kedua kata Az-Zarkashi, sebab nangisnya adalah ta'dzimu, mengagungkan Gusti Allah. Ya. Nah, inilah makna-makna dalam kitab Mu'jamul Ma'ani, ya, dan sebagainya. Ya. Dan Quran niku ngeten, ya. Wong lek nangis perkara wedi Gusti Allah, ya. Iku diistilahkan al-khasyah. Maknane papat nang Quran niku khasyah, menangis perkara wedi Gusti Allah. Ana wong nangis karena dia mengagungkan Gusti Allah. Ana wong nangis perkara dia taat dumateng Gusti Allah.
Ana wong nangis perkara isin malu kepada Allah. Ana wong nangis mari nglakoni dosa, wedi nek Gusti Allah. Macam-macam tiyang menangis karena Allah niki nggih. Mangkane ya sikap khosyian ya, sikap khauf itu kudu dimiliki oleh kita. Ya. Jadi ketakutan yang paling hakiki adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut yang sangat, Pak. Takut mengagungkan, takut dengan menundukkan tadarruk, tawadhu dan khusyuk. Tunduk dumateng perintah Gusti Allah. Taat dengan perintah-perintah Gusti Allah niki. Contoh ngeten. Wong nangis itu wedi khosyah ketika dalam ketaatan. Ya, dalam ketaatan wedi. Aja mana kita Pak Kanjeng Nabi niki lho. Ya, wis maksum, lepas teko dosa, maksiat. Iku sik taat dumateng Gusti Allah. Ya, niki. Jadi sampean misalnya wedi mek Gusti Allah sebab taat, menyadari ya, ketaatan sampean kurang maksimal dumateng Gusti Allah, kurang maksimal. Sehingga dia menangis. Seakan-akan ibadah yang dilakukan itu remeh-temeh ya, tidak berkualitas untuk Allah, sehingga dia menangis ya. Menangis, ya Allah, ibadah kula niki tasih dereng sempurna ya Allah. Ibadah kula ni salat kula, Quran kula, zikir kula dereng maksimal ya Allah. Nyuwun ngapunten dumateng panjenengan. Mugi-mugi jenengan memberikan kekuatan batin kula untuk selalu istiqomah maca Quran, salat, zikir dan sebagainya, mempersembahkan terbaik untuk panjenengan ya Allah. Ya Allah. Ya. Jadi salah satu sarana untuk menguatkan kita wedi nang Gusti Allah, njaluk nang Gusti Allah. Ya. Njaluk nang Gusti Allah. Ya niki. Jadi selalu tunduk, selalu patuh, taat dumateng perintah Gusti Allah. Sekaligus yo ngedohi larangan, gak maksiat. Ya. Sebab mengapa kita tidak bisa menangis ketika kita DP nak Gusti Allah? Sebab hati kita, tubuh kita, raga kita, anggota tubuh kita, otak kita, pikiran kita itu penuh dengan kemaksiatan. Ditempel dosa-dosa nutup hati ini, ya, sulit akan menangis. Ya. Kemudian juga malu, nangis perkara malu. Misalnya ngeten, ya Allah, niku lho tiyang niku ibadah luar biasa. Kalau bener saged niru ya Allah, niru ya Allah. Ilmu kula niki dangkal cithik ya Allah. Pun saged kados yang alim niku. Makane kula niki nyuwun jenengan ya Allah, mugi-mugi mari masuk gak pinter awak dhewe, gak alim awak dhewe, ya, gak pinter, gak alim, gak ahli ibadah, ahli taat, nyidik marang wong sing ahli taat ya Allah. Ngoten. Nyidik nang marang ahli ibadah, nyidik nang wong ahli sedekah, nyidik nang ahli berjuang. Mugi-mugi masya gak iso kados ngoten kula asal barokah tiang-tiang sing berjuang, barokah tiang-tiang sedekah, barokah ahli zikir, barokah ahli Quran, ngoten Pak. Ya. Ngoten. Jadi nyidik nang Gusti Allah, ya, dengan mencari sarana atau wasilah mendekat pada orang-orang yang cedek marang Gusti Allah, ya. Nah, menangis niki nyun sewu nggih, tidak bisa dilakukan semua orang, tidak bisa. Semua orang belum tentu bisa menangis sebab tedi marang Gusti Allah. Kecuali orang-orang khusus yang memang hatinya sudah terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi semua orang ini bisa membaca, contoh nggih, semua orang bisa membaca, nggih. Semua orang bisa melakukan ketaatan, betul kan? Betul, semua orang bisa membaca, semua orang bisa melakukan ketaatan. Tetapi ya, tidak semua orang merasa bisa apa yang dibaca, tidak meresapi apa yang dibaca, tidak bisa menghayati apa yang dilakukan, tidak bisa mengambil hikmah dari apa yang dikerjakan, ya. Jadi tidak bisa Pak, tidak bisa. Karena orang yang sering menangis itu harus
melalui sarana ketawadhuan, sarana keadaban dumateng Allah, kemudian masuk ke fase sarana keakraban dumateng Gusti Allah. Jadi pengen akrab kali Gusti Allah, kepengin takarub nang Gusti Allah, kepengin cidek nang Gusti Allah, harus melalui tahapan ketundukan, ketawadhuan dan keadaban marang Gusti Allah. Ini fase. Lah sampean kepengin cidek Gusti Allah tapi enggak taat, ya tambah adab. Sampeyan kepengin cidek nang Gusti Allah tapi nglakoni maksiat ya gak blas malahan. Ya. Jadi syaratnya ada tahapan ketundukan, ada tahapan ketaatan, ada tahapan keadaban, ada tahapan ketawadhuan, baru bisa naik kepada fase keakraban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dipelajari. Ya, dipelajari. Ya. Nah, tidak semua ya, tidak bisa. Jadi nggak bisa, sarana ibadah kita sering tidak bisa menghasilkan kedekatan dengan Gusti Allah. Tidak bisa. Ya. Kenapa tidak bisa? Karena kita menggantungkan diri pada amal-amal kita saja. Rumongso ahli dzikir, rumongso ahli ahli manaqib, rumongso ahli tahlil, rumongso ahli Quran, rumongso ahli ceramah, macam-macam rumongso. Selama perumangsaan itu ada dalam hati kita, tidak akan pernah bisa dekat tidak marang Gusti Allah. Tertutup Pak hijab ini kan, tidak bisa. Ya, tertutup. Ya. Nah itu perlu difahami. Ya. Jadi ketakutan yang disebabkan oleh perihal dunia bukan termasuk itu. Min khosyatillah itu wedinang Gusti Allah sebab ngoten wau nggih, ibadah, taat, nggih, malu dan sebagainya ya. Niki. Ya. Kenapa ndak bisa menangis wong saiki? Sebab Gusti Allah itu saniki ya, banyak mengangkat ilmu hikmah sing hilang ngangkat khusyuk. Khusyuk yang diangkat oleh Gusti Allah, khusyuk ini. Jadi ilmu diangkat dengan matinya para ulama, khusyuk itu diangkat sebab atine wong itu tidak dekat dengan Gusti Allah. Ya. Pernah ngeten Pak, sama sahabat ngeten. Ya. Termasuk riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sing wafat tahun 650 Masehi di Baqi Madinah. Niku pernah, ya, niki wonten teng kitab Majma'uz Zawaid wa Mambaul Fawaid, karangannya Al-Imam Al-Muhaddis Al-Haythami Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1404 Masehi di Mesir. Niku wonten hadis riwayat Imam Tabrani rahimahullah, sing wafat tahun 1912 Masehi di Isfahan Iran. Nopo nggih? Ketika Nabi menjelaskan tentang tentang khusyuk, ya. Orang sulit khusyuk. Ya, sulit khusyuk. Kerja ya khusyuk. Ya, nulis ya khusyuk. Nyangkruk ya khusyuk. Oh, nyangkruk khusyuk, Pak. Kenapa khusyuk? Ya si jiatin tawadhu, tadarruk, tawadhu, niat sing tepak, silaturahim. Makanya saran-saran ini tergantung niat. Jenengan ngopi kali kanca-kanca ten griya bismillah ya Allah niat ingsun silaturahim ten kanca-kanca nang warung kopi. Sae. Ya, sae. Timbang sampean niat ingsun budal nang warung pangku. Ya, iki susah niki. Maksudnya mangku kopi kono mejoe. Niki. Jadi sahabat tanya, apa yang hilang ya Rasulullah? Ya. Padahal kami para sahabat setiap hari maca Quran, bahkan tiap hari keluargaku tak urui agama ya Rasulullah. Ya. Mereka tanya, kaifa yahabul ilmu wa qad qara'nal Quran wa qara'nahu binisa'ana wa abna'ana. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin ada yang hilang dari kami padahal kami tiap hari maca Quran? Bahkan anak-anak kami, istri kami tak ajari Al-Quran. Kok iso hilang
Bagaimana ya Rasulullah? Ya. Rasul dawuh. Ya. Rasul dawuh, meneku ono model wong kaya ngono. Bener ahli Quran, bener ahli zikir, bener ahli macam-macam, tetapi dia jauh dariku. Ya. Dia jauh dariku. Meneh-meneh bakal ono mongso kaya ngono. Terbukti sakniki kathah, Pak. Jubahe apa kaya kelelawar malam. Udenge kaya apa jenenge? Kaya piramida tak wukur. Tasbihne kawet gede. Tapi lesane iku menyakiti orang. Ya, ini malah ngado, gak nyidak nang Gusti Allah. Lek ana wong ngono iku Mas ya jubahe gede, apa gini imamahe tebel gak karuan. Sampeyan semerep niku Raja Mamluk atau Imam Ghazali. Apa kok kawet ini Imam Arabi. Niku lho, ngapa ayo. Ulama niku bisa kawet ini serbane apa? Bukan karena serbannya. Itu yang dipakai kain kafannya besok ketika meninggal orang itu. Subhanallah. Wani sampean kayak ngono, muter-muter kau sik muncul nih ya. Loh, sampean kok gawe ngono? Iki kain kafanku. Wani sampean? Kula gak wani. Medeni. Jadi ulama biyen, Mbak, sing serbane ngono, kuwate gede-gede itu kain kafannya. Ya, kain kafannya. Diingatkan loh, kain kafan tak gawa terus. Artinya sewaktu-waktu aku mati siap dengan kain kafan. Ya, ini. Bahkan ada juga ulama yang dulu saat durung mati wis ngeduk kuburan digait-gait dhewe, ngeduk-ngeduk dhewe. Nggih. Kemudian disiapno kain kafan dhewe. Imam Ghazali contoh nggih. Ghazali subhanallah ngerti tak kate wafat. Jadi beliau itu menyiapkan dipan, ngatamno Quran, terus kain kafane digawe-gawe dhewe. Terus turu. Ya, terus turu malaikat nyabut nyawa sudah dalam kondisi siap. Sampeyan wani, Pak. Kula mboten wani. Coba. Sering gak kalian putih sampeyan. Apa kok putih? Ya. Sebab itu sunnah Kanjeng Nabi, tapi juga ada makna lain. Hati-hati, sampai sering gak kali putih, bakal kok mati ya gak warna putih. Niki, makanya kalau jarang gak kali putih, wedi loh. Kau yang kafan. Niki wedi. Apa kok ireng seragam sari nyala, menunjukkan kita masih orang yang tidak suci, masih kotor kita. Ya. Kita masih dalam tenggelam dalam kemaksiatan. Ketidaktaatan, kegelapan, ya. Makanya sinari kuning, cek sadar. Niku Pak, nggih, wis balik nangis. Nabi dawuh, masih kon maca Quran, anakmu kon ajari, istrimu kon ajari. Beliau mengatakan, lau syi'ta lahbartuka bi awwali ilmin yurfa'u minan nar. Ya. Kalau kamu mau aku kabarkan, aku beritahu tentang ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah, yang hilang dari manusia. Apa ya Rasulullah? Al-khusyu'u, khusyuk. Jadi sing hilang gak ilmu tok, gak ulama tok diangkat, khusyuke diangkat, no atine menungso. Jadi jarang saat ini mau khusyuk niku saestu. Tidak bisa diukur dengan simbolitas. Ya, nasabe mulya, ya, kemudian sering dalil, sering zikir, belum tentu, Pak. Belum tentu. Ya. Ini belum tentu. Oleh karena itu para hadirin rahimakumullah, khusyuk itu harus kita pelajari. Jadi kenapa khusyuk? Kenapa nggak bisa khusyuk? Sebab hilangnya penghayatan kita dalam ibadah kepada Allah. Ya. Sekedar kewajiban mawon jenengan salat 5 waktu, sekedar kewajiban. Lek sekolah koyo absen, Pak. Pokoke salat tutuk salam, absen. Duhur tutuk salam, absen hadir. Asar tutuk
hadir, 5 kali hadir, ikut tok ngejar absen. Nah, angel Pak, saya sendiri belum mampu itu. Kenapa? Lek barang wajib, lek sampean terbebani, jangan harap sampean nyidik nang Gusti Allah. Tapi lek barang wajib itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan sampean, ini luar biasa. Jadi sampean 5 waktu itu tidak hanya kewajiban, mending lah kewajiban dia gak blas ngene. Tapi kalau sholat itu menjadi kebutuhan sampean, ya kebutuhan deh. Kayak mangan luwe kan butuh mangan, ngelak butuh ngombe kan ngoten. Ya, pegel butuh istirahat. Ya, ketika kita butuh Allah, kita sholat. Ya. Pernah sampean sholat butuh. Jadi antara kewajiban naik derajat menjadi sebuah kebutuhan. Maca Quran sebuah kebutuhan, zikir sebuah kebutuhan. Omali, sholat sunnah sebuah kebutuhan, sedekah sebuah kebutuhan. Jadi kita butuh nang Gusti Allah dengan sarana tersebut. Ya, ndak kewajiban. Mosok adzan maneh. Seket istirahat adzan maneh. Niki Pak. Jadi sering sambat ya. Sambat kita ini. Para hadirin rahimakumullah. Contoh. Apa kok hilangnya perasaan khusyuk di hati manusia? Nabi menyontohkan orang-orang Yahudi. Delok orang Yahudi kata Kanjeng Nabi, bahwa mereka itu alim. Orang Yahudi itu ketika maca kitab-kitabnya itu alim, Pak. Tetapi kealiman mereka tidak sesuai dengan apa? Kebenaran. Tidak mau, ya. Jadi baru mereka alim terhadap kitab-kitabnya, yakin dengan rasul-rasulnya, dan yakin dengan ajaran-ajarannya. Tetapi semakin jauh dari kebenaran, semakin jauh dari Tuhannya. Rasul mengatakan mencontohkan orang-orang Yahudi. Makanya ketika khusyuk dihilangkan Allah dari hati-hati kita, maka muncullah namanya lalai. Lali, ya, lali. Lewis lali, atine gak tahu dizikir nang Gusti Allah. Nur cahaya ilahi di dalam hati ini ku berkurang. Nah ngono kate khusyuk, ya. Nyun sewu, wong duwe ilmu contoh nggih. Saniki ini Masya Allah pun dibuka lebar Pak. Jenengan pengen ilmu nopo, buka Google saged nggih. Ilmu apa? Pelet. Google pelet, metu ilmu pelet. Ilmu nopo? Metu kabeh. Semakin mudah ilmu itu dibuka oleh Allah, semakin mudah dilupakan. Lek wong biyen ulama salaf golek hadis budal negara Pak. Imam Syafi'i budal nak Madinah, dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Baghdad. Ya. Sehadis tok melaku, sampean sehadis nang Singapura melaku. Wah, angger iso nang lumpure males bedaan. Boleh hadis. Ini bedanya. Makanya mereka alim-alim ya, dan juga barokah ilmunya. Nih. Jadi ilmu itu sekarang Masya Allah bertebaran di mana-mana ilmu-ilmu itu. Tapi sekarang ilmu yang dipelajari orang hanya kumpulan kata-kata, hanya kumpulan wawasan, ya. Tapi tidak punya ruh di dalam ilmunya, tidak bekas dari tausiahnya, kosong. Mengapa kosong? Sebab ilmunya tidak bersemayam di dalam hatinya. Sekarang banyak orang berjubah, ya, bersurban dan sebagainya. Pinter Pak. Pinter. Ya, berhujah, argumentasi, berdebat, pinter. Ya. Tapi ilmu bukan kumpulan maklumat, bukan kumpulan pengetahuan saja, bukan wawasan saja. Ya. Jika ilmu hanya mencari itu saja, ya cukup, sampai nggak usah sinau, ya cukup berguru kepada Syekh Google al-YouTube, cukup. Kalau apa sampean lengkap. Lengkap, ya.
Itu ya, banyak orang pinter-pinter googling sekarang ini. Nah, niki makanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ya Ad-Dimashqi rahimahullah sing wafat tahun 1393 Masehi di Damaskus, dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam beliau dawuh, suatu saat ada ilmu terbagi dua ya. Ilmu terbagi dua. Satu, ilmu nafi', ilmu bermanfaat ya, ilmu bermanfaat. Yang kedua, ilmu lisan, ilmu nak lesan tok ya. Ilmu lesan tok ya. Seperti ngeten Pak. Revolusi apa? Akhlak ya. Revolusi akhlak. Wonten nggih? Moto revolusi akhlak. Akhlak kok revolusi. Akhlak sudah ada dan kita sama sudah ada. Tinggal kita membuka akhlak itu. Percuma ketika kita bermoto merubah akhlak, tapi akhlak kita sendiri tidak mau berubah. Ya. Revolusi mental, revolusi akhlak, tapi ya lesannya menyakiti orang. Digiring tentang pemerintah, ngelokno ulama lain, merasa paling tinggi jabatannya, dungone apa? Ngerendahkan uang, tidak bisa. Tidak akan terjadi revolusi akhlak kalau akhlak kita sendiri tidak dirubah. Ya. Makanya ada patah mengatakan, ya, iwak iku amis ya. Ikan itu akan membusuk dimulai dari kepalanya. Tahu cakus ya, bener enggak? Ikan itu akan membusuk dimulai dari kepalanya. Bener enggak ya? Bener. Jadi ketika terjadi perubahan-perubahan akhlak, itu harus dimulai dari kepalanya dulu. Buntut belakangan. Yang niku ya. Lah kemudian ngeten. Yang kedua ilmu lisan, ilmu nafi, ilmu lesan. Lesan tok. Ikine pinter, Pak. Tapi kon akhlake, kon adabe, kon tawadhu'e, kon tadharu'e, kon khusyu'e. Ya. Ini yang kita cari, tidak. Tidak. Malah kita mencari orang-orang yang menjauhi dunia. Angel, Pak. Saya dulu punya guru, ya Imron, Jombang, Masya Allah. Belas, gak kedonyan belas. Ya. Padahal beliau salah satu dari spiritualis di Nusantara. Gak kedonyan belas. Pernah diberi oleh Gudang Garam zamannya Pak Haji Rahman, pendiri Gudang Garam, dikai waktu tahun 9, saya kelas 2 SMA tahun 93 ya. Itu sowan ke beliau ada tamu dari Gudang Garam sebab maupun mon semerep dikai duit waktu itu Pak 5 juta. Baiman pinten niku? Tahun 92 5 juta pinten? 5 M sakniki nggih. Sing wong tuwa ngerti, Pak. Biyen niku 5 juta tahun 92 itu pinten, Pak? Boten purun, subhanallah. Ini saya cari. Sebab wong lek gak masih sugih, Pak, tapi gak ke dunia. Dunia di tangannya, tapi gak di hatinya. Mandi dunianya, Pak. Saya kejar jadikan guru, penting ini. Sebab guru saya dawuh ya, lek golek guru sing ikhlas, sing gak ke dunia. Lho apa sugih? Oh, Imam Junaid sugih, Imam Ghazali sugih, Syekh Qadir sugih, tapi artinya dunianya itu sarana untuk akhirat. Penting. Makanya kita punya sanad-sanad seperti itu, niru guru-guru kita. Niku. Nah, kemudian ngeten. Jadi ilmu bukan hafalan, ya. Pinter-pinteran, bener-beneran, debat-debatan. Percuma kalau punya ilmu tinggi tapi hatinya tidak takut dumateng Gusti Allah. Lek wong alim iku pasti wedi mek Gusti Allah, Pak. Iku rumus itu. Tapi lek wong ngaku alim kemudian caci maki wong liya, ngelokno elek wong liya, mengaku paling pinter, paling tinggi nasab dan sebagainya.
tidak akan muncul min khasyatillah. Oh itu sing ngomong sinten? Ku boten kula sing ngomong. Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Ya. Nah, jadi ilmu itu harus ya mengantarkan pemiliknya itu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di dunia menjadi sarana penghubung kepada Allah. Sampai di jabatan itu menjadi penghubung dumateng Gusti Allah. Sama di pekerjaan sebagai penghubung terhadap Allah. Artinya sarana apapun kita miliki menjadi wasilah mendekat kepada Allah. Jadi ibadah, Pak. Kalau kita mencari ridha Allah. Ya. Niki. Jadi dia rasa wedi duwe atine dihadirkan Allah dalam hatinya. Duwe rasa khusyuk, cinta dan mengharap kepada Allah saja. Ya, selalu berdoa dan mendoakan orang lain. Angel. Akeh wong ndonga gawe awake dhewe tapi jarang ndongakno wong liya. Ya. Kemudian apa? Tawakal, sabar, syukur, angel. Kula dan saged nglakoni menempa manfaat, maslahah dumateng wong liya, angel. Kula saged nglakoni. Cuma insyaallah lek krungu ngene dadi motivasi. Kan ngoten. Nggih. Ha niki. Nah, ilmu lisan sakniki niku di mana-mana. Wis intine ngeten lho ana wong wis pokoke simbole wis kaya ulama. Tapi lesane iki dzalimi wong, caci maki wong, fitnah wong, ndongano elek wong, wis gak masuk iki, Pak. Tidak masuk. Pemane sampai lah khatam Al-Hikam masyaallah. Tak masuk balas ya. Ilmu lisan ya, ilmu lisan. Jadi ilmu lisan itu tidak masuk dalam hati, khususnya hilang, kata Kanjeng Nabi, maka yang hadir apa? Jumawa. Napa jumawa niku? Sombong. Itu sudah rumus, sombong. Akhirnya lali dumateng Gusti Allah. Begini inilah yang kemudian sulit untuk menangis. Ya, sulit menangis. Kenapa kita sulit menangis? Ya. Apa kok angel nangis? Maksud nangis gak perkara pacare, Pak. Nangis dumateng Gusti Allah, ya. Nah, contohnya itu Ibnu Mas'ud, Pak, sahabat Nabi, ya. Itu nyuwun sewu sing wafat tahun 650 masih di Baqi Madinah niku wonten riwayat ya. Beliau selalu menangis ya ketika membacakan ayat Quran di hadapan Nabi. Dan beliau selalu menangis ketika Nabi wafat. Beliau membaca Quran sendiri, nangis eling Kanjeng Nabi. Dan dia mengingat ketika saya membacakan Quran di hadapan Nabi sampai pada ayat-ayat neraka yang termasuk umat akan disiksa oleh Allah dalam surat Yasin. Nabi loh nyesek nangis mikir umatnya. Ya. Nangisan. Utsman bin Affan radhiyallahu an sing wafat tahun 656 Masehi di Baqi Madinah. Niku nangisan, Pak. Ini nangisan. Pernah ngeten. Pernah Utsman bin Affan itu sering ziarah, Pak. Utsman bin Affan iki khalifah ketiga sering ziarah dan ketika beliau ziarah itu nangis. Setiap ziarah nangis. Setiap ziarah nangis. Sahabat lain takon, "Ya Utsman, sampean iki aneh. Ketika sampean nggih duwe mushaf Utsman." Ya. Tetapi sampai ketika maca Quran tidak pernah menangis. Tapi sampai ketika ziarah kubur kok nangis. Kenapa? Apa sebabnya? Beliau jawab, ya. Lek maca Quran, asli aku ya nangis. Tetapi aku eling dawuh Kanjeng Nabi, kubur ini adalah terminal pertama yang menentukan terhadap tahapan-tahapan sampai kebangkitan sampai akhirat. Lek kubur selamat, maka selamat tahapan-tahapan sampai surga. Lek kuburku gak selamat, maka tahapan-tahapan akan tidak selamat. Jadi kubur ini terminal pertama menentukan kehidupan di akhirat kelak. Kubur ini nangis. Ya Allah. Jadi nangisan Utsman bin Affan. Ya. Nah ini ya. Kemudian sahabat lain Mu'adz bin Jabal contohnya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an.
si wafat tahun 653 Masehi ya. 639 Masehi di Yordan kena apa? Covid ya, mati. Selalu menangis terseduh-seduh, menangis seduh tentang kematian. Sahabat Mu'adz niki ketika maca Quran tentang kematian neraka nangis. Khutbah tentang kematian neraka nangis. Ojo maneh zikir eling neraka lu nangis. Sampai eling neraka nangis gak? Kan nangis. Padha kali kula lah. Eling neraka nangis. Eling surga nangis. Ditakoni sahabat liya, Mu'adz bin Jabal, sampai niku lho bahas surga nangis, bahas neraka nangis. Karepmu piye? Nomor jawaban dari Mu'adz bin Jabal, jangan begitu sahabat. Saya ini menangis sebab apa? Surga aku nangis, neraka aku nangis. Sebab aku gak ngerti, meneh aku mati nek surga apa neraka. Tuh, Pak. Sahabat Kanjeng Nabi. Awak iki durung sahabat. Durung sahabat. Jadi meneh mikir aku meneh surga apa nek neraka. Nangis, Pak. Ya Allah ya. Niki ya. Nangis sahabat Mu'adz bin Jabal. Abu Musa al-Asy'ari nggih, sahabat Nabi juga, wafat 665 Masehi di Kufah. Menangis sampai jenggotnya basah dengan tangis-tangisannya. Nggih. Contoh Imam Hasan al-Basri rahimahullah, imam ulama tabi'in sing wafat tahun 78 Masehi di Basrah. Niku nggih nangisan. Eling neraka nangis. Kakek turu nangis. Loh, kok iso nangis? Pak, kakek turu nangis. Sampean kali iku lho. Ayo. Turuan. Beliau kenapa nangis? Ibadahku terkurangi sebab turuku. Oh, bayangno, Pak. Istighfarku terkurangi sebab turuku. Aku ki wedi mek Gusti Allah, isin mek Gusti Allah sebab aku turuan. Nah, iku Hasan al-Basri. Kula kalian jenengan. Wah, turu wae Le, bekel. Pamane gawe rumose Gus Bahak nggih. Meneh-meneh ibadah sing paling gampang turu. Apa? Soalnya gak maksiat. Turu soalnya gak maksiat. Nggih. Khawatir dengan amal-amalnya. Coba Pak, Hasan al-Basri ulama salaf itu amali Masya Allah kayak kados ngoten amali, tapi dia merasa kurang di hadapan Allah. Kita wis kurang amale, gak jelas amale ya, gak tahu nangis. Niki Pak. Jadi perlu dielmoni ya tentang perilaku atau apa contoh dari para ulama salaf ya. Kenapa kita perlu menangis di hadapan Allah? La yalijun nara rajulun baka min khasyatillah. Kata Kanjeng Nabi, tidak akan masuk neraka siapa? Laki-laki yang menangis karena takut kepada Allah. Ya. Jadi ada dua mata kata Nabi dawuh ainani, ada dua mata. La tamussuhuma annar, dia tidak akan tersentuh oleh neraka. Napa? Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis sebab takut dumateng Allah. Wa ainun batat fi sabilillah, mata yang terjaga berjuang di jalan Allah. Itu kata Kanjeng Nabi. Dia biyen perang, Pak. Saniki perang gak ono. Diartine guru kula fisabilillah, berjuang kepada Allah. Nyun sewu, sampean nangani pengajian fisabilillah, melekan di masjid. Hati-hati, ingat pesan Nabi, nggih. Napa? Wa ainun batat ya, tahrusu fisabilillah. Mata sing melek berjuang dumateng Gusti Allah, itu matanya ainani apa? La tamussuhuma annar, dia akan tidak terkena api neraka. Jadi ayo berjuang ya, berjuang fisabilillah ya. Tapi ngeten, akeh wong nangis
ya nangis istilahnya tangisan muwafaqah. Tangisan muwafaqah. Contoh koncoe nangis, melok nangis. Ditakoni wong, "Lha apa sampean nangis?" "Embuh, terharu aku melok nangis." Melok-melokan nangis itu tangisan muwafaqah. Itu kata Ibnul Qayyim ya terjadi ketika tadi contoh di majelis sampai melok nangis dikit nangis lumayan aja nangis nak majelis, tapi setelah majelis pulang wis gak nangis maneh. Jadi nangisnya musiman. Wah ya majelis nangis, wah zikir bareng-bareng nangis. Tapi lek zikir ijen gak tahu nangis. Mendingan kata guru saya isok nangis, mendingan ya daripada gak belas. Ono tangisan itu tangisan dibayar. Wonten, Pak. Sing ngomong niki Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ulama Hambali sing wafat tahun 1350 Masehi di Damaskus. Itu ono tangisan jenenge tangisan napa? Al-buka al-musta'ar wal musta'jar alaih. Tangisan yang karena dibayar. Nangis. Medsos, Pak. Saja. Ono wong dikai bantuan sosial nangis. Itu kan entertain ya. Ya kan hiburan. Termasuk itu kata guru saya. Ya, dia kayak nangis tak bayar. Ya, nangis. Kadang yang saya pernah mengetahui, Pak, sebuah jamaah, aku tahu melok, cuma nggak seret. Kenapa? Ya, kata sebutlah jamaahnya. Itu situ itu kau nangis Pak guru nih. Engkau lek zikiran nangis nangis lah saya ini gak nangis Pak. Nangis, gak nangis. Kenapa kok nangis kabeh? Ya perlulah, tapi tangisannya bukan karena disuruh atau disewa atau dibayar, tapi tangisnya betul-betul min khosyatillah. Nggih, min khosyatillah. Ya, terakhir ana pesen saking Imam Fudail bin Iyad rahimahullah sing wafat tahun 803 Masehi, salah satu guru Imam Syafi'i, beliau dawuh, jika hati tidak pernah menangis maka tangisilah kematian hatimu. Tenang. Jika hatimu tidak pernah menangis maka tangisilah kematian hatimu. Jadi lek atine gak tahu nangis, gak tahu gemeter ya nyebut Allah dan sebagainya, maka kata beliau hatinya sudah mati. Maka tangisilah hatimu yang sudah mati. Nggih. Niku. Yang kedua, kata beliau, jangan tertipu dengan banyaknya jumlah jamaah. Jangan tertipu dengan jumlah banyak orang. Nah, ikut dalam banyak orang, tetapi hatimu tidak bisa nangis, hatimu tidak mengikuti Allah, tambah adon mengikuti Allah, maka ada kesalahan di dalam kumpulanmu. Ini adalah Fudail bin Iyad. Yang ketiga, hati-hati. Sekarang kata beliau, besok-besok ada jalan yang nampak kebaikan, tetapi ujung-ujungnya adalah kebatilan. Ada Pak? Ada nggih? Koyok-koyoke kebagusan, koyok ibadah, koyoke napa? Majelis, tetapi ujung-ujungnya pengikutnya malah napa? Aduh mikusi Allah, ngelokno wong, nyesatno wong, bid'ahno wong, nerokokno wong ngene. Wonten kata. Lah niki pesannya Fudail bin Iyad, gurune Imam Syafi'i. Yang keempat kata beliau, maka carilah guru-guru dan kawan-kawan yang sejati. Intinya tidak perlu banyak jumlah, tidak perlu orang yang tingginya bagaimanapun, tapi kalau hatimu itu semakin dekat karena Allah, bisa menangis karena Allah, maka itulah jalan peruntunganmu. Ngoten Imam Fudail bin Iyad. Artinya, ayo kita selalu belajar, selalu ikhlas dumateng Gusti Allah. Nggih, niki sakula sampaiaken nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamilina fil mahyati ramad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.